Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang memanfaatkan platform untuk membuat kuis. Biasanya kuis ini akan diberikan kepada siswa kita untuk mengujikan ketika siswa sudah diberikan materi ya. Misalnya materi tentang, karena saya guru olahraga, maka hari ini kita akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Jadi siswa sudah dijelaskan tentang materi kebugaran jasmani, sehingga kita perlu mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi, yaitu dengan membuat kuis. Untuk membuat kuis, biasanya saya sering menggunakan platform dari Google, yaitu Google Form ya. Sebenarnya banyak platform yang bisa digunakan untuk kuis. Selain Google Form ada juga Quizzes ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba bersama-sama bagaimana dua platform itu bisa kita gunakan untuk membuat kuis. Oke, yang pertama kita menuju ke Chrome. Kita masuk ke akun Google kita, karena kita yang pertama ini akan menggunakan Google Form untuk kuis. Maka yang pertama kita harus masuk dulu ke Google Drive. Masukkan passwordnya, kemudian di next. Oke, sudah berada di halaman Google Drive ya. Kemudian kita klik baru di sini ya. Baru. Kita klik baru, masih belum muncul ya. Kita klik baru, kita pilih Google Formulir. Nah, kita pilih Google Formulir. Nah, kita sudah berada di halaman Google Formulir. Jangan lupa kita beri judul dulu, nama formulirnya. Misalnya kita beri nama kuis kebugaran jasmani. Seperti biasa, untuk kuisnya diawali dengan identitas diri ya. Identitas diri, isilah identitas kalian. Masuk ke sini, misalnya yang pertama nama lengkap. Jadi nama lengkap hanya butuh. Di sini ada banyak pilihan jawaban ya. Jika kita kuis bisa menggunakan pilihan ganda, ataupun bisa drop down, ataupun misalnya memilih jawaban bisa kotak centang. Bisa juga dengan menggunakan paragraf atau jawaban singkat ya. Karena yang ditanyakan ini nama lengkap, berarti cukup dengan jawaban singkat. Kita hidupkan wajib diisi. Kemudian selanjutnya untuk nambah kelas, misalnya kita klik tambah pertanyaan, arahkan ke sini kursornya, kemudian tulis kelas. Karena kelas itu siswa disuruh memilih, maka di sini biasanya menggunakan drop down ya. Jadi nanti pilihannya muncul ke bawah, tinggal memilih. Ini karena kelas 7, 7A, ada 7B, 7C, terakhir 7D. Oke, dicentang wajib diisi. Misalnya mau nambah identitas absen berapa? Kita tambah saja, tambah pertanyaan misalnya.
nomor absen. Kita pilih jawaban singkat gitu ya. Jangan lupa centang wajib diisi. Nah, agar halaman identitas diri terpisah dengan halaman soal, maka selanjutnya kita klik di sini ada menu fitur ya. Ada tambah pertanyaan, ada import pertanyaan. Ini mengimport maksudnya kita mengambil dari soal sebelumnya yang sudah kita buat pada Google Form bisa. Atau ini tambah judul deskripsi bisa. Atau ini bisa menambahkan gambar dan video. Kalau ini adalah menambahkan bagian. Jadi bagian identitas dengan soal itu terpisah sehingga tidak jadi satu begitu ya. Kita klik tambah bagian. Maka muncul seperti ini, kita tulis judulnya yaitu soal latihan materi kebugaran jasmani gitu ya. Kita beri deskripsi, pilihlah jawaban yang paling benar gitu ya. Ya sudah, klik tanda plus di sini. Soal pertama kita buat 4 soal ya. Soal pertama misalnya kita akan mengarsipkan gambar misalnya. Kita klik di sini image atau di sini juga bisa. Kita klik di sini image. Kemudian kita cari filenya. Klik cari. Atau bisa di drag langsung ya dari folder panjenengan semua. Kita cari, kemudian kita pilih di mana gambar itu berada, kemudian kita pilih gerakannya, kemudian kita open. Nah, maka gambar akan muncul. Kita tulis pertanyaannya, misalnya gambar tersebut merupakan gerakan titik-titik misalnya. Karena ini kita ingin menggunakan pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda multiple choice, kemudian kita isi jawabannya di sini, misalnya push up pilihannya ya. Kemudian yang kedua sit up, yang ketiga squat misalnya, yang keempat pull up. Ketika sudah, ini bisa dicentang, wajib diisi agar misalnya agar siswa itu tidak melewatkan satu soal pun ya. Jadi istilahnya siswa dipaksa untuk menjawab. Jika ini tidak centang tidak masalah, tapi sangat rawan siswa itu melewatkan satu soal. Mungkin misalnya dia tidak tahu, tidak dilewati saja, tidak diisi seperti itu. Meskipun siswa tidak menjawab, kalau ini tidak dicentang, siswa bisa mengirim atau bisa merespon meskipun tidak ada yang jawab. Tetapi jika ini dihidupkan, maka siswa wajib menjawab agar bisa mengirimkan jawaban yang sudah mereka jawab seperti itu. Kemudian yang kedua, buat soal lagi. Nah, misalnya manakah dari gambar berikut yang merupakan gerakan jumping jack misalnya. Kita memberikan option yang ada gambarnya ya. Option 1 kita masukkan gambar jumping jack. Kita cari gambar option yang lain agar lebih cepat, kita drag saja ya. Kita dari folder, kemudian saya menyimpan di picture gerakan jumping jack misalnya, ini dimasukkan ya. Di option A ini dimasukkan. Jadi harus mengupload satu persatu ya gambarnya. Nah, di option B misalnya kita masukkan gambar lagi. Manakah gambar gitu ya yang ada, dimasukkan jumping jack misalnya, masukkan di option B. Kita ulangi lagi.
objek kita masukkan di option B. Oke. Ya, jangan di sini. Option C kita pilih gambar, misalnya gambar apa ya? Gambar roll depan. Kita pilih gambar, kita fokuskan di sini. Cara mengedrag itu klik kiri, tahan, kemudian ditarik ya. Ditarik, arahkan ke laman yang diinginkan. Terakhir kita pilih gambar ini misalnya, kita masukkan, kita pindahkan di sini. Nah sudah ada 4 gambar ya. Jadi mana siswa akan memilih gambar dari jumping jack itu yang mana ya, betul seperti itu. Oke, kita centang wajib diisi. Misalnya soal berikutnya, kita ingin membuat soal uraian misalnya ya. Soal uraian jelaskan proses gerakan push up yang benar. Seperti itu ya, yang benar. Sekarang siswa diminta untuk menjelaskan, berarti siswa membutuhkan kalimat yang banyak ya, kalimat yang panjang, bisa jadi ada beberapa unsur gerakan, sehingga kita membutuhkan di sini adalah paragraf. Jadi beberapa paragraf bisa siswa isi di sini. Jangan lupa centang wajib diisi. Dan bagaimana ketika kita untuk nge-share ke siswa? Biasanya jika kita sudah selesai membuat soal, saatnya kita share ya link ini agar siswa bisa mengakses soal atau kuis yang sudah kita buat dengan cara klik kirim, kemudian ke arah tengah ini. Nah, ini adalah link yang akan kita share ke siswa kita agar siswa bisa mengaksesnya. Jika ini terlalu panjang, maka klik di sini perpendek URL, kemudian klik salin. Misalnya suatu sekolah mempunyai sistem learning management system LMS ya, bisa disematkan di sana. Misalnya US Learning di Aluswa, kita coba ya, US Learning. Kita sematkan di US Learning kuis yang kita buat tadi. Kemudian kita login. Karena ini soal untuk kelas 7, misalnya penjas 7A ya, kelas 7A. Kemudian kita ke gear, turn editing on, kemudian kita pilih misalnya topik ya. Kita tambah topik di sini, add topik, satu topik lagi misalnya. Nah, di sini kita buat sini topik kuis kebugaran Yasmani, enter. Kemudian kita add on activity, kita pilih URL, kemudian kita add, kita kasih nama kuis kebugaran Yasmani. Kita pastekan linknya di sini. Nah, kita beri keterangan misalnya kerjakan dengan jujur dan benar. Kita centang displaynya agar keterangannya bisa terlihat oleh siswa. Kemudian kita save and return to course. Ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya kuisnya.
Dan bagaimana cara melihat hasilnya? Maka kita harus mencoba dulu, mencoba kuis yang sudah kita buat tadi. Dengan kata lain, kita berpindah peran, kita menjadi seorang siswa. Dengan cara diklik di sini bisa, ataupun di Google Form bisa dengan mengetik pertinjau. Sekarang kita coba di US Learning, As Learning. Kita klik tab baru. Maka otomatis akan menuju ke kuis yang kita buat. Kita coba isi ya, misalnya nama Zulfikar, kelasnya kelas 7C, nomor absennya 21. Next. Nah, gambar tersebut merupakan gerakan squat. Oke. Manakah dari gambar berikut ini yang merupakan gerakan jumping jack? Kita pilih uraian proses gerakan push up. 1. Posisi tengkurap, tangan berada di dada dan telapak tangan menyentuh lantai. Selanjutnya, yang kedua, angkat tubuh dengan cara meluruskan tangan dan badan tidak boleh menyentuh tanah. 3. Lakukan berulang kali sampai tidak mampu lagi mengulanginya. Misalnya seperti itu. Sudah selesai dijawab, kemudian kita kirim. Nah, kita sudah melakukan. Ada yang terlewat ya. Ini ada responnya. Sebelum kita share, jangan lupa kita harus setting dulu bahwa ini akan kita jadikan kuis ya. Dengan cara klik di setelan di sini. Kemudian biasanya kalau kuis agar siswa itu hanya mengerjakan satu kali, maka centang batasi ke 1 tanggapan ya. Jika siswa ingin disuruh mengumpulkan email, silakan dicentang di sini. Jangan lupa dicentang. Atau selalu seperti itu ya. Jika tidak perlu maka tidak usah dicentang, hanya batasi saja tanggapannya. Kemudian di presentasi kita pilih yang acak urutan pertanyaan ya, agar pertanyaan dan optionnya itu teracak. Jadi siswa satu dan siswa lainnya itu berbeda urutannya. Kemudian di kuis ini dihidupkan, jadikan ini sebagai kuis dan nilainya dirilis segera. Kemudian responden dapat melihat apa saja. Kalau saya biasanya dapat melihat ini pertanyaan yang tidak terjawab saja, agar mereka bisa menjawab atau mencoba menjawab meskipun dia tidak tahu. Karena ketika jawabannya benar atau nilai poinnya yang didapat itu dapat memicu siswa itu bisa membobol ya, menggunakan email ganda dan lain sebagainya. Maka cukup dicentang satu saja. Terus klik simpan. Nah, ya. Tadi sudah direspon, maka kita lihat responnya. Oh, sudah ada yang menjawab misalnya. Oh, siapakah dia? Namanya Zulfikar ternyata ya. Ada 1 kali tanggapan. Nah, untuk melihat tanggapan atau jawaban dari siswa, biasanya kita menggunakan ada 3 di sini, ada individual, jadi 1 persatu. Zulfikar kelas 7C 21, jawabannya dia yang gambar ini, jawabannya dia squat misalnya. Ada cara yang lebih ringkas ya, yaitu dengan menggunakan spreadsheet atau Excel ya. Dengan cara misalnya klik membuat spreadsheet, kemudian buat spreadsheet baru dicentang, kemudian klik buat. Setelah itu akan muncul tab baru dalam bentuk spreadsheet. Nah, bisa tampilkan di sini. Jadi di spreadsheet ini sudah lengkap semua ya.
ada mulai dia merespon jam berapa, kemudian skornya berapa yang dia dapat, misalnya kita atur skornya nanti, kemudian namanya siapa, kelas berapa, nomor absen berapa, ini jawaban yang nomor 1, nomor 2, dan uraiannya dia jawab berapa, seperti itu ya. Nah, ini sudah lengkap. Misalnya kita ingin disimpan dalam format Excel, maka klik file, kemudian download, klik download, kemudian di download di Microsoft Excel. Nah, otomatis akan terdownload di sini. Nah, terdownload ya di sini. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Seperti ini ya hasilnya. Enable editing, bisa kita rapikan. Ini sudah rapi ya saya kira, jadi sudah jelas di sini. Ini skornya belum kita atur, misalnya coba kita atur dulu skornya. Kita buat pertanyaannya, misalnya ada skor di sini, misalnya ada opsi skor. Tadi sedikit terlewat. Nah, di sini bisa kita skor dengan mengklik kunci jawaban. Klik kunci jawaban, kita pilih jawaban yang benarnya yang mana, misalnya ini ya, squad ya. Nah, kalau menjawab benar siswa dapat berapa? Misalnya dapat 20. Nah, 20. Untuk soal nomor 2, kita klik lagi, kita kunci jawaban yang benar. Yang benar adalah ini. Nah, kita beri skor 20. Nah, untuk uraian ini mungkin jawaban yang bisa nilai hanya guru ya, tidak bisa di skor di sini. Maka masukkan jawaban. Ketika jawabannya kita masukkan jawaban, kita berikan jawaban di sini. Misalnya push up, tangan harus lurus ya, tangkapan ya, lurus, dan badan tidak boleh menyentuh tanah. Simpan. Dan kita poin berapa jika jawaban siswa itu dekat dengan ini, dekat dengan masukkan untuk semua jawaban, maka misalnya dinilai 20. Selesai. Klik selesai ya. Ini kita punya 20. Kita coba lagi ya, pertinjau agar skornya terlihat tadi. Misalnya kita lihat lagi, nama lengkap Janu, kelas 7C, absennya 22. Next. Squad, kita jawab yang benar. Ini jumping jack. Jawaban push up, tangan ditekuk, kemudian diluruskan hingga badan terangkat, dan tubuh tidak boleh menyentuh tanah atau matras. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita klik kirim. Kemudian kita lihat ya respon yang kedua. Nah, di individual Mas Janwarsah, Mas Zulfikar ini mendapatkan skor 40 tadi. Kemudian Mas Janu mendapatkan skor 40 dari 60.
Nah, karena ini kalau Google Form membacanya ya, sistem membacanya harus sama dengan tanggapan yang kita buat ya. Sehingga untuk soal uraian, saya sarankan guru mengoreksi maksudnya memberi nilai dengan sistem guru masing-masing tanpa mengikuti sistem dari Google Form ya. Karena Google Form itu memang harus benar-benar sama jawabannya per kata dan per kalimat, sehingga guru untuk soal uraian, karena siswa itu kalimatnya berbeda-beda ya sesuai dengan kalimat siswa, maka guru harus menilai secara mandiri tanpa melihat aturan dari Google Form, sehingga guru dalam menilai bisa objektif ya. Untuk soal uraian, untuk soal pilihan ganda itu bisa diberi skor tiap soal, tiap masing-masing soal bisa diberikan skor seperti itu ya. Untuk melihat responnya sama di spreadsheet dulu. Nah, di sini skornya Janu tadi dapat 40 ya. 0,22. Jadi seperti itu, kita download lagi di Excel dengan cara yang sama. Kita klik file ya. Kemudian di download. Jadi seperti itu. Selain dari Google Form, kuis itu juga bisa kita menggunakan platform lain seperti misalnya Quizizz ya. Coba kita menuju ke Quizizz. Kita cari Quizizz di Google. Kita cari di sini misalnya Quizizz ya. Nah, kita klik Quizizz-nya di sini. Ada banyak platform ya yang bisa kita gunakan. Yang kedua bisa dengan Quizizz. Nah, ini karena saya sudah mempunyai akun Quizizz, maka saya langsung memiliki akun. Caranya membuat kuis gampang, mudah sekali ya. Ini mungkin platformnya lebih menarik dari Google Form. Ya. Pertama kita dari awal dulu ya. Kita dari awal dulu. Misalnya ini saya login dulu ya. Oh, ini tidak bisa login tampaknya, harus. Nah, langsung misalnya kalau kita sudah mempunyai akun Quizizz, kita klik buat ya, buat pertanyaan. Nah, ini kuis. Kuis, berikan nama kuis misalnya kebugaran jasmani. Pilih materi pelajaran olahraga, kemudian klik selanjutnya. Nah, pilihan ganda banyak jawaban, isian singkat bisa dipilih ya. Saya pilih pilihan ganda. Nah, di sini tulis pertanyaan. Kebugaran jasmani adalah kebugaran jasmani dapat meningkatkan titik misalnya. Pertama, meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua, derajat. Yang kedua, meningkatkan rasa malas. Meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, meningkatkan daya juang. Daya juang, nah, seperti itu ya. Kebugaran jasmani dapat meningkatkan daya juang. Sudah. Maka bisa, kalau di Quizizz bisa kita beri waktu, tiap soalnya bisa kita beri waktu ya.
Jadi soal ini akan muncul dalam waktu yang sudah kita tentukan, misalnya 30 detik, 5 detik, 10 detik ya. Kita atur ya. Misalnya kita beri waktu 30 detik misalnya. Karena sudah, kita simpan. Klik simpan. Oh, jangan lupa dicentang ya, jawaban yang benar yang mana. Dicentang, misalnya derajat kesehatan ya. Dicentang, klik simpan. Nah, kita buat lagi misalnya kita klik pilihan ganda. Nah, pertanyaan yang kedua. Kita misalnya mau insert gambar ya. Kita klik gambar di sini. Seret dan lepas gambar, kita ke folder. Kemudian kita masukkan gambar ini. Kita diseret, lepaskan di sini. Di sini ada menunya ya, ada edit gambar, ada masukkan video, audio atau video. Kemudian kita klik selesai. Terus pertanyaannya, gambar apakah? Gambar di atas merupakan gerakan titik. Nah, seperti itu ya. A. Push up. B. Sit up. C. Back up. D. Pull up. Kita pilih jawaban yang benar, back up. Kemudian kita beri waktu, jangan lupa 30 detik. Kita simpan. Gitu ya. Misalnya kita akan mencoba, dan setelah kita selesai, bukan mencoba ya, share kuis kepada siswa, bisa diklik terbitkan di sini ya, di pojok kanan atas, terbitkan. Kemudian kita bisa memilih gambarnya, judul atau gambar. Kita klik judulnya, misalnya kuis kebugaran. Kita beri gambar, jangan lupa share gambarnya. Misalnya kita beri gambar apa ya, gambar ini misalnya, gambar bola. Kita tarik gambarnya, share di sini, lepas. Kemudian pilih bahasanya, bisa bahasa Inggris atau dari kelas berapa ya, kita mengajar kelas berapa, misalnya kelas 1 sampai dengan kelas 10 dan kelas 11 misalnya. Kelas 2 ini publik, dapat dilihat semua orang ya. Kemudian simpan, klik simpan. Dan kita simpan. Nah, maka klik bagikan di sini, bagikan. Nah, link ini yang kita bagikan ke siswa. Kita klik salin ya. Salin link. Kita coba ya di tab baru di sini. Karena ini Google saya terdaftar di Quizzes, mungkin tampilannya sama dengan ini. Salin linknya, tekan enter. Ini tampilannya sama dengan akun saya karena di sini menggunakan Google saya, jadi tampilannya sama dengan akun saya di sini. Nah, untuk mengetahui preview atau soal yang kita buat, kita klik ini ya, review. Kita klik review. Nah, ini untuk siswa poster. Jadi ketika siswa mengakses, maka tampilannya seperti ini. Tampilan kuisnya seperti ini. Nah, klik mulai. Jadi ini tampilan yang nanti akan tampil di hadapan siswa. Mulai. Jadi setiap soal waktunya 30 detik ya.
Adalah merupakan gambar gerakan backup. Oke, jawaban benar. Oke. Selanjutnya yang kedua, kemudian dapat meningkatkan derajat kesehatan. Oke. Tamat. Ya, kita bisa mulai lagi. Ini peringkat 2, level 2, skornya 1870. Jadi siswa bisa mengetahui jawaban mana yang benar. Jadi seperti itu ya. Untuk melihat hasilnya kita klik di hasil misalnya di sini. Ya, hasilnya tidak bisa kita lihat ya, kecuali ada respon dari email lain atau dari siswa atau dari teman-teman guru kita yang ingin mencoba misalnya. Tapi kalau sudah direspon oleh siswa maka dilihatnya di menu hasil seperti di sini. Ya. Klik hasil, nanti di sana ada, dan bagaimana caranya mendownload ke Excel juga ada di sana. Baiklah, sebenarnya banyak pilihan platform untuk membuat kuis. Ada Kahoot juga, ada menggunakan Google Form bisa. Tinggal bagaimana Anda sekalian bisa memilih platform mana yang Anda rasa nyaman dalam menyampaikan kuis ataupun PAS misalnya, ataupun ujian untuk siswa-siswi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.